Rasulullah yang dijanjikan surga. Jasadnya dimakamkan di masjid ini. Dari Dir Ala, saya menghabiskan waktu lebih dari 2 jam di jalan raya yang berbukit sebelum sampai ke kota aman, ibu kota negara Yordania. Saya berada di ibu kota ini untuk mengetahui apakah izin memasuki Palestina sudah diberikan. Sebelum mengetahuinya, saya dibawa melihat suasana malam di Aman. Penghuni kota Aman seperti berpesta sepanjang malam ketika bulan Ramadan. Bazar di waktu malam di dalam kota mengumpulkan penduduk Aman di tempat bersejarah. Saya turut melihat budaya membangunkan sahur di kota ini, serta cara orang kota menyempurnakan sunnah bersahur. Setibanya di kota ini, saya dapat merasakan persiapan menyambut Idul Fitri semakin ramai. Walaupun Ramadan baru masuk minggu kedua, pakaian untuk kaum wanita begitu banyak ditawarkan. Dalam musim panas. Walaupun kota Aman tidak sepanas kawasan padang pasir, kehangatan mentari masih dapat dirasakan. Cuaca panas mempengaruhi jenis kain yang akan dipakai para wanita Yordania, khususnya jubah. Musim panas yang berkepanjangan dari bulan Ramadan hingga Syawal. Karena itu, pemilihan kain jubah yang sesuai sangat perlu untuk menyambut Idul Fitri. Persiapan untuk menyambut Idul Fitri sedang ramai dijalankan oleh masyarakat Yordania, dan bagi pengusaha-pengusaha jubah, inilah waktunya bagi mereka meraih keuntungan. Kita akan meninjau salah satu gudang yang memproses jubah ini. Tidak banyak tenaga kerja yang diperlukan karena pabrik ini beroperasi menggunakan mesin jahit elektronik dan sistem komputer. Permintaan pelanggan yang tinggi adalah penyebab utama dia beroperasi dengan sistem komputer. Jubah dari kain jenis kapas dan sutra lebih banyak dihasilkan karena dia sesuai untuk musim panas. Perhatian saya tertarik melihat proses melekatkan hiasan pada jubah. Meletakkan hiasan pada jubah dilakukan kepada pekerja wanita. Wanita lebih teliti dalam memilih hiasan yang sesuai. Oleh karena itu, pekerja ini diserahkan kepada mereka. Manik-manik untuk hiasan diimpor dari negeri Cina. Saya mengerti inilah proses terakhir dalam membuat jubah. Saya teringat sebuah kisah. Rasulullah SAW pernah menghadiahkan kain jenis Kiptiah yang kurang tebal kepada sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Namun Usama memberikan kain itu kepada istrinya untuk dipakai. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya pada Usama, "Kenapa engkau tidak memakai kain Kiptiah itu?" Usama menjawab, "Saya telah berikan kepada istri saya." Lalu Rasulullah SAW menyambung, "Suruhlah istrimu alaskan kain tersebut dengan kain yang lain di bawahnya."
karena aku bimbang jika kain kiptia itu tidak dialas, maka akan kelihatanlah besar kecil tulang-tulang badan istrimu. Kisah itu menegaskan Rasulullah SAW mendidik umatnya agar berpakaian secara sopan dan tidak menonjolkan bentuk badan. Hari ini jubah yang sinonim dengan budaya Arab semakin diterima oleh masyarakat Islam antar bangsa. Oleh karena itu, jumlah pengeluaran jubah negara ini semakin meningkat untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negeri. Jubah ini dapat dipakai pada hari raya dan hari biasa. Harga jubah pada musim hari raya dijual antara 300.000 sampai 3 juta rupiah, tergantung kepada mutu dan kualitas kainnya. Keunikan negara Yordania tidak sekedar pada jubahnya. Peninggalan sejarah peradaban manusia yang terekam di negara ini menjadikan negara ini lebih unik, seperti peninggalan di Bukit Al-Qa'ah atau Aman Citadel. Citadel lambang kelahiran 3 agama dari langit, Yahudi, Kristen, dan Islam. Penganut ketiga agama itu pernah menjadikan Citadel kubu pertahanan mereka. Setelah sholat tarawih, saya terpanggil meninjau wajah Citadel hari ini yang bermandikan cahaya di bulan Ramadan. Citadel Night Bazaar atau bazar di waktu malam di dalam kota, nama yang diberi untuk pesta di tempat bersejarah ini. Kerajinan tangan dan hasil seni dari setiap daerah dipertunjukkan. Ini mewakili budaya masyarakat setempat. Setiap sudut di bukit bersejarah ini dipenuhi pengunjung yang datang bersama anggota keluarga. Dari awal Ramadan sampai ke penghujung Ramadan, berbagai aktivitas telah diatur untuk penduduk-penduduk di Aman Yordania ini. Yang menariknya, aktivitas ini hanya berlaku di bulan Ramadan, sebulan dalam setahun. Ada penghuni kota memilih untuk berbuka puasa di tempat pesta ini. Ketika waktu berbuka, suasana dikatakan lebih meriah. Selepas sholat tarawih, kesibukan di Citadel Night Bazaar ini berkurang. Namun, suasana akan kembali sibuk setelah tengah malam. Ketika itu, penghuni kota Aman keluar ke kota untuk bersahur bersama keluarga. Citadel ialah kota tua yang diwariskan UNESCO sebagai tempat warisan dunia. Hari ini, masyarakat Yordania menggabungkan budaya dari timur dan barat di situs Citadel. هبرجت يا قلبك يا عمر طار قلب عمر كرفت يا والكبكب. Ketika asik dengan gerai-gerai kesenian di bazar ini, saya bertemu warga Yordania yang pernah berkunjung ke Indonesia. Dari pertemuan itu, saya meninjau pandangannya tentang Citadel Night Bazaar. Ramadan is very beautiful at night. After breakfast, people visiting each other, people going for gathering, for having coffee, for tea, teetari, for habli babli. Besides, there is events, music. Every night there is an event on the theater. Those very famous singers and bands playing music and singing the traditional. Dari pandangan itu, ternyata pesta di situs Citadel ini untuk menggantikan aktivitas penduduk Aman yang tidak dapat dilakukan pada siang hari karena berpuasa dan cuaca yang panas. Ketika bulan Ramadan, menikmati es krim tradisional hanya boleh dilakukan pada waktu malam. Cuaca panas ada kalanya mencapai 40 derajat Celcius di siang hari, menyebabkan aktivitas lebih enak pada waktu malam. Karena itu, Citadel Night Bazaar dibuka sampai jam 3 pagi.
نايم وحد الدايم قوموا أسحوركم قوموا رمضان جاي يزوركم. Saya meninggalkan Citadel Night Bazaar untuk meninjau suasana kota aman. Sekarang ini sudah pukul 2.30 pagi. Bagi masyarakat Yordania di Aman, mereka sudah mulai bersahur secara beramai-ramai di dalam rumah atau di luar rumah. Saya sedang menuju ke sebuah restoran yang paling populer di kota Aman ini, juga restoran yang paling tua di sini. Sebenarnya bukan saya saja yang menuju ke restoran tua itu. Banyak masyarakat Aman juga ingin bersahur di restoran yang sama. Memang susah mendapatkan tempat duduk karena penuh. Sama di dalam dan di luar semuanya sudah dipesan. Dalam kekalutan mencari tempat duduk, tiba-tiba terdengar bunyi pukulan gendang. يا نايم وحد الدايم قوموا أسحوركم قوموا. Gendang dari kulit kambing dipukul menggunakan sejenis kayu khas untuk membangunkan penghuni kota untuk bersahur. Pemuda berusia 29 tahun ini membangunkan penghuni kota secara sukarela. Dia menghidupkan kembali tradisi masyarakat Arab memukul gendangnya di satu lorong ke lorong lain. شهر الخير والغفران لا تنسوا صلة الأرحام قوموا يا أهل الإيمان قوموا ادعوا للرحمن وحدوا لا إله إلا هو. Restoran ini dikenal sebagai restoran Hasim. Di sini selalu ramai, baik dalam bulan Ramadan maupun bulan-bulan lain. Ketika bulan Ramadan, mayoritas pelanggannya datang bersama keluarga. Reputasi hidangan di restoran Hasim enak sekali, menyulitkan kami untuk mendapatkan tempat duduk. Akhirnya saya dapat tempat duduk juga setelah setengah jam menunggu. Walaupun ruang makan di restoran ini dibuat 2 tingkat, semua ruang makannya penuh. Pada dinding restoran yang mulai beroperasi sejak 1954, tergantung foto-foto pelanggannya. Di antaranya yang pernah bersahur di sini adalah tokoh-tokoh negara, termasuk Raja Abdullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya diberi kekuatan untuk sholat subuh berjamaah bersama warga kota di masjid yang berdekatan dengan Citadel Night Bazaar. Ketenangan di waktu subuh bulan Ramadan ini menguatkan desakan hati untuk menunaikan sholat di Masjidil Aqsa. Perasaan tidak sabar memasuki jiwa setelah selesai sholat subuh. Apakah izin memasuki Palestina sudah dikeluarkan? Saya pasrah menanti izin memasuki Palestina.
selalu